Metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, apa sih job order costing itu? Job order costing merupakan sistem perhitungan biaya yang mengakumulasikan biaya dan membebankannya pada pesanan, pelanggan, proyek, atau kontraktor tertentu. Untuk lebih sederhananya, dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini, prosesnya adalah perusahaan akan memproduksi sebuah produk jika ada pesanan. Job order costing ini biasanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang sistemnya kita memesan dulu baru diproses. Selanjutnya yaitu hal yang harus kita ketahui dalam job order costing tersebut adalah ada yang istilahnya penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Penentuan harga pokok aktual dan penentuan harga pokok normal. Penentuan harga pokok aktual. Dalam sistem biaya aktual, hanya biaya-biaya aktual dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam menentukan biaya per unit. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam menentukan perhitungan biaya aktual. Yang pertama yaitu menentukan biaya overhead. Perhitungan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung per unit relatif lebih mudah untuk ditentukan. Namun, menentukan overhead jauh lebih sulit. Komponen-komponen overhead tidak memiliki hubungan langsung dengan unit yang diproduksi dibandingkan dengan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, yang kedua yaitu biaya overhead yang tidak sama. Banyak biaya overhead tidak dikeluarkan pada nilai yang sama sepanjang tahun. Sebagai contoh, biaya perbaikan aktual dikeluarkan apabila terjadi kerusakan pada mesin. Kondisi ini menyebabkan biaya overhead pada bulan mesin mengalami kerusakan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu produksi yang tidak sama. Sistem biaya aktual yang kaku jarang digunakan karena tidak memberikan informasi biaya per unit yang akurat secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu penentuan harga pokok normal. Penentuan harga pokok normal memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan biaya aktual. Sistem biaya normal menentukan biaya per unit dengan menambahkan bahan baku langsung aktual, tenaga kerja langsung aktual, dan perkiraan overhead. Overhead dapat diperkirakan dengan memperkirakan overhead aktual selama setahun pada awal tahun dan kemudian menggunakan tarif yang ditentukan sebelumnya sepanjang tahun untuk memperoleh informasi biaya per unit. Yang selanjutnya yaitu penentuan harga pokok normal dan memperkirakan overhead. Dalam penentuan harga pokok normal, overhead diperkirakan dan dibebankan ke produksi. Dasar-dasar dari pembebanan overhead dapat dijelaskan dalam 3 langkah berikut ini. Nah, yang pertama yaitu menghitung tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dihitung pada awal tahun dengan membagi perkiraan overhead tahunan dengan total perkiraan tingkat aktivitas yang terkait atau pemicu biaya. Rumusnya yaitu perkiraan overhead tahunan dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas tahunan. Nah, langkah yang kedua yaitu membebankan overhead ke produksi. Setelah tarif overhead dihitung, perusahaan dapat memulai untuk membebankan overhead ke produksi. Overhead yang dibebankan diperoleh dengan mengalihkan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dengan penggunaan aktual dari aktivitas yang terkait selama periode tersebut. Rumusnya yaitu tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dikali tingkat aktivitas aktual. Sebagai contoh, anggaplah bahwa sebuah perusahaan memiliki overhead sebesar $5 per jam mesin. Pada minggu pertama Januari, perusahaan menggunakan 9.000 jam mesin. Nah, overhead yang dibebankan ke produksi pada minggu pertama Januari dihitung
$5 dikali dengan 9.000 sama dengan $45.000. Komponen sama untuk setiap periode. Oleh karena itu, jika perusahaan menjalankan mesinnya selama 50.000 jam selama Januari, overhead yang dibebankan untuk bulan Januari akan menjadi $250.000. $5 dikalikan dengan 50.000. Total biaya produksi untuk satu periode adalah bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung aktual ditambah dengan overhead yang dibebankan. Langkah yang ketiga yaitu melakukan rekonsiliasi overhead aktual dengan overhead yang dibebankan. Nah, perlu diingat kembali bahwa ada dua jenis overhead yang dicatat. Yang pertama yaitu overhead aktual, yaitu biaya yang ditelusuri sepanjang tahun dalam perhitungan overhead. Nah, yang kedua yaitu overhead yang dibebankan, biaya yang dihitung sepanjang tahun dan ditambahkan ke bahan baku langsung aktual dan tenaga kerja langsung aktual untuk memperoleh overhead yang sebenarnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tarif overhead departemental. Penjelasan tentang pembebanan overhead sejauh ini menekankan pada tarif overhead pabrik. Apa sih itu tarif overhead pabrik? Jadi tarif overhead pabrik itu adalah tarif overhead tunggal yang dihitung dengan penggunaan seluruh overhead yang diperkirakan untuk sebuah pabrik dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas di semua bagian dalam pabrik. Kemudian tarif overhead departemen adalah perkiraan overhead untuk sebuah departemen dibagi dengan perkiraan tingkat aktivitas untuk departemen yang sama. Adapun rumusnya, tarif overhead departemen sama dengan perkiraan overhead departemen dibagi perkiraan tingkat aktivitas departemen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitung dan menerapkan overhead adalah sama dengan yang dilakukan pada tarif overhead pabrik. Perusahaan memiliki tarif overhead yang jumlahnya sama dengan jumlah departemen yang ada di perusahaan. Seperti yang ada di Cornerstone 52, kita diminta untuk menghitung varian overhead untuk tahun tersebut. Di sini kita mencari overhead yang dibebankan untuk tahun tersebut. Rumusnya tarif biaya overhead pabrik atau tarif overhead yang ditentukan sebelumnya dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung sama dengan 0,50 dikali 750.000 sama dengan 375.000. Kemudian setelah itu kita mencari selisih antara overhead aktual dengan overhead yang dibebankan. 375.400 dikurang dengan 375.000 sama dengan varian overhead under applied-nya itu 400. Terus yang nomor 2, menempatkan varian overhead dengan menyesuaikan beban pokok penjualan. Rumusnya itu beban pokok penjualan sebelum penyesuaian 632.000. Di sini kita dapat 632.000 di soalnya, ada pada soal. Lalu ditambahkan dengan varian overhead under applied sama dengan 400. Hasilnya beban pokok penjualan setelah penyesuaian 632.400. Kemudian biaya per unit dalam sistem pesanan. Biaya per unit dari pekerjaan atau pesanan adalah total biaya dari pekerjaan atau bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan, tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan, dan overhead yang dibebankan, dibagi dengan jumlah unit yang ada dalam pekerjaan. Bisa dilihat pada Cornerstone 54, mengonversi data departemen menjadi data pabrik untuk menghitung tarif overhead dan membebankan overhead ke produksi. Di sini kita diminta untuk menghitung tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya.
tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya sama dengan 600.000 dibagi 375.000 jam tenaga kerja langsung, di mana 600.000 itu adalah overhead total dari Departemen Permesinan dan Departemen Perakitan. Kemudian 375.000 jam itu didapat dari total jam tenaga kerja langsung. Yang kedua itu menghitung overhead yang dibebankan ke produksi selama bulan Juni. Overhead yang dibebankan pada bulan Juni sama dengan 1,60 dikali 31.000 sama dengan 49.600. 1,60 itu didapat dari penjumlahan tarif overhead pabrik yang ditentukan sebelumnya yang telah dikerjakan pada nomor 1. Kemudian 31.000 itu adalah total dari jam tenaga kerja langsung. Kemudian soal berikutnya menghitung varian overhead untuk bulan Juni. Seperti pada sebelum-sebelumnya, varian overhead itu adalah rumusnya overhead aktual dikurang overhead yang dibebankan, sama dengan 53.250 dikurang 49.600 sama dengan 3.650 underapplied. Kemudian menelusuri biaya pesanan dengan dokumen sumber. Akuntansi untuk produksi berdasarkan pesanan dimulai dengan penyiapan dokumen-dokumen sumber yang digunakan untuk menelusuri biaya dari pesanan atau pekerjaan. Dalam perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan di mana harga seringkali berdasarkan pada biaya, sangatlah penting untuk menelusuri biaya-biaya dari sebuah pesanan secara berhati-hati. Nah, dalam job order costing ini ada yang dinamakan kartu biaya pesanan yang dibuat untuk setiap pesanan. Kartu biaya pesanan ini merupakan buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses merupakan dokumen utama untuk mengakumulasikan semua biaya yang terkait dengan pesanan tertentu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan bahan baku. Permintaan bahan baku merupakan hal paling penting dalam setiap pesanan, karena setiap pesanan bahan bakunya berbeda-beda. Jadi, hal tersebut dibebankan ke pekerjaan berdasarkan biaya sesungguhnya dengan menggunakan formulir permintaan bahan baku. Kita pindah ke kartu jam kerja. Tenaga kerja langsung harus dihubungkan dengan setiap pesanan tertentu. Alat yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan adalah dokumen sumber yang disebut dengan kartu jam kerja. Selanjutnya kita pindah ke arus biaya yang melalui akun-akun. Arus biaya menjelaskan cara biaya dihitung dari suatu titik di mana biaya terjadi sampai ke titik di mana biaya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Kita pindah ke akuntansi untuk bahan baku. Dapat kita lihat tampilan 5.7. Di situ ada ikhtisar dari arus biaya bahan baku. Di situ ada akun bahan baku yang terdiri dari saldo awal ditambah pembelian sebanyak 2.500 dikurangi bahan baku yang dibebankan ke pesanan sebanyak 1.500. Jadi totalnya yaitu 1.000. Kita pindah ke akun barang dalam proses. Tas ransel bahan baku langsungnya ada 1.000, sedangkan tas kantor bahan baku langsungnya ada 500. Kita pindah ke akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung. Karena dua pesanan dalam proses selama Januari,
San harus menentukan tidak hanya total jam tenaga kerja yang dikeluarkan, tetapi juga waktu kerja yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan. Kita lihat tampilan 5.8. Di situ ada ikhtisar arus biaya tenaga kerja langsung. Di situ ada akun utang gaji yang terdiri dari jam tenaga kerja langsung untuk tas ransel sebanyak 60, jam tenaga kerja langsung untuk tas kantor sebanyak 25. Jadi total jam tenaga kerja langsungnya itu ada 85. Kemudian dikalikan dengan tarif upah sebanyak 18. Jadi total tenaga kerja langsungnya itu 1530. Kita pindah ke barang dalam proses. Tas ransel bahan baku langsungnya 1000, tenaga kerja langsungnya 1080 yang didapat dari 60 dikalikan dengan 18. Sedangkan tas kantor bahan baku langsungnya 500, tenaga kerja langsungnya 450 yang didapat dari 25 yang dikalikan dengan 18. Kita pindah ke akuntansi untuk overhead. Seperti yang kita ketahui, kalau overhead itu kita menghitung biaya-biaya di luar bahan seperti yang kita ketahui. Bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead dapat dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik tunggal atau tarif departemen. Cara untuk mencari tarif overheadnya yaitu dengan kita bagi antara total perkiraan biaya overhead dengan jam tenaga kerja langsung. Kita pindah ke akuntansi untuk biaya overhead aktual. Kita lihat tampilan 5.9. Di situ ada ikhtisar dari arus biaya overheadnya. Akun barang dalam proses. Tas ransel biaya overhead yang dibebankan 240 yang didapat dari 4 dikali 60. Sedangkan tas kantor overhead yang dibebankan itu sebanyak 100 yang didapat dari 4 dikali 25. Setelah itu kita bisa pindah bukukan ke barang jadi. Kita lihat tampilan 5.10. Di situ ada ikhtisar arus biaya dari barang dalam proses ke barang jadi. Akun barang dalam proses sebelum pemindahan tas ransel ke barang jadi. Tas ransel terdiri dari bahan baku langsung sebanyak 1000, tenaga kerja langsung 1080, overhead yang dibebankan 240. Jadi total biayanya yaitu 2320. Kemudian dibagi dengan jumlah unit 20, jadi biaya per unitnya itu 116. Sedangkan tas kantor bahan baku langsungnya itu 500, tenaga kerja langsungnya itu 450, overhead yang dibebankan itu 100. Jadi total biayanya itu 1050. Kita pindah ke akun barang dalam proses setelah pemindahan tas ransel ke barang jadi. Kan setelah dipindahkan otomatis yang tersisa adalah tas kantor, maka di sini yang kita catat hanya tas kantor. Jadi kita pindah lagi ke akun barang jadi yang terdiri dari saldo awalnya 0 ditambah tas ransel yang selesai 2320 dikurangi dengan pesanan yang telah dikirim. Kan belum ada, jadi totalnya yaitu 2320. Itu murni dari tas ransel yang selesai. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi untuk beban pokok penjualan.
Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, unit-unit dapat diproduksi untuk pelanggan tertentu atau diproduksi dengan harapan dapat menjualnya di kemudian hari. Laporan beban pokok penjualan biasanya disusun pada akhir setiap periode pelaporan, semisal bulanan atau triwulan. Varian overhead tidak material sehingga ditutup ke akun beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan sebelum penyesuaian atas varian overhead disebut dengan beban pokok penjualan normal. Setelah penyesuaian terhadap varian overhead periode tersebut dilakukan, hasilnya disebut dengan beban pokok penjualan setelah penyesuaian. Angka terakhir ini akan muncul sebagai beban pada laporan laba rugi. Nah, yang kedua itu akuntansi untuk biaya non-manufaktur. Biasanya, biaya manufaktur bukanlah satu-satunya biaya yang ada di sebuah perusahaan. Biaya non-manufaktur atau biaya periodik juga terjadi di perusahaan. Biaya-biaya ini terdiri atas biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk, bukanlah merupakan bagian arus biaya manufaktur. Nah, di sini untuk mengilustrasikan bagaimana biaya non-manufaktur dihitung, mari kita asumsikan John Slutgood memiliki transaksi tambahan seperti iklan $75, komisi penjualan $125, gaji pegawai kantor $500, penyusutan peralatan kantor $50. Dua transaksi yang pertama adalah beban penjualan dan dua terakhir adalah beban administrasi. Oleh karena itu, akun beban penjualan akan meningkat sebesar 200 didapat dari 125 ditambah 75, dan akun beban administrasi akan meningkat sebesar 550 didapat dari 500 ditambah 50. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan ayat jurnal yang terkait dengan penentuan harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu membeli bahan baku senilai 2.500 secara kredit. Jurnalnya bahan baku di debit 2.500, utang dagang di kredit 2.500. Yang kedua, permintaan bahan baku senilai 1.500 untuk digunakan dalam produksi. Jurnalnya barang dalam proses di debit 1.500, bahan baku di kredit 1.500. Yang ketiga, mengakui tenaga kerja langsung senilai 1.530 belum dibayarkan tetapi diperlihatkan sebagai liabilitas dalam akun utang gaji. Jurnalnya barang dalam proses 1.530, utang gaji 1.530. Nah, yang ketiga, mengakui tenaga kerja langsung senilai 1.530 belum dibayarkan tetapi diperlihatkan sebagai liabilitas dalam akun utang gaji. Jurnalnya barang dalam proses di debit 1.530, utang gaji di kredit 1.530. Yang keempat, overhead yang dibebankan ke produksi dengan tarif $4 per jam tenaga kerja langsung. Total jam tenaga kerja langsung adalah 85 jam. Jurnalnya yaitu barang dalam proses di debit 340, overhead kontrol di kredit 340. Yang kelima, biaya overhead yang sebenarnya adalah $415. Jurnalnya overhead kontrol 415 di debit, utang sewa 200 di kredit, utang utilitas 50 di kredit, akumulasi penyusutan 100 di kredit, utang gaji 65 di kredit. Yang keenam, pesanan tas ransel yang sudah selesai kemudian dipindahkan ke barang jadi. Jurnalnya barang jadi 2.320 di debit, barang dalam proses di kredit 2.320. Yang ketujuh, menjual pesanan tas ransel pada harga berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tas ransel ditambah 50% dari total biaya tersebut. Jurnalnya beban pokok penjualan 2.320 di debit, barang jadi 2.320 di kredit, piutang usaha
di debit 3.480, pendapatan penjualan di kredit 3.480. Yang kedelapan, menutup overhead yang pembebanannya lebih rendah ke beban pokok penjualan. Jurnalnya, beban pokok penjualan 75 di debit, overhead control di kredit 75. Terakhir, kami memeriksa akun overhead control. Akun ini memiliki saldo debit sebesar $74 untuk mengindikasikan bahwa varian overhead lebih rendah sebesar $75. Untuk membuat saldo akun overhead control menjadi 0, maka overhead control harus dikreditkan sebesar $75 dan beban pokok penjualan harus didebit sebesar $75. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi biaya Departemen Pendukung. Biaya dari sumber daya yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih jasa atau produk disebut dengan biaya bersama. Sebagai contoh, biaya dari Departemen Pemeliharaan dimanfaatkan oleh lebih dari satu departemen produksi yang menggunakan jasa dari Departemen Pemeliharaan. Kemudian, apa-apa saja jenis-jenis departemen itu? Jenis-jenis departemen yang hampir dimiliki oleh setiap perusahaan ada dua. Yang pertama yaitu departemen produksi adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pembuatan produk atau jasa yang dijual kepada para pelanggan. Sebagai contoh, kantor akuntan publik memiliki departemen-departemen produksi yang memberikan jasa audit, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Dalam sebuah pabrik, departemen-departemen produksi adalah departemen yang secara langsung menghasilkan produk seperti departemen penggilingan dan perakitan. Kemudian yang kedua yaitu departemen pendukung, menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh departemen-departemen produksi tetapi sebenarnya tidak ikut membuat produk atau jasa yang dijual. Contoh dari departemen pendukung adalah pemeliharaan, teknik, rumah tangga, sumber daya manusia, dan pengadaan dokumen. Adapun langkah-langkah untuk menentukan biaya produk menggunakan tarif overhead departemen yang ditentukan sebelumnya, yaitu langkah yang pertama adalah kelompokkan bagian-bagian dari perusahaan menjadi beberapa departemen. Kemudian langkah yang kedua yaitu klasifikasi setiap departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Kemudian yang ketiga yaitu telusuri semua biaya overhead dalam perusahaan ke departemen pendukung atau departemen produksi. Kemudian yang keempat, bebankan biaya-biaya departemen pendukung ke departemen produksi dengan menggunakan pemicu-pemicu yang mengukur konsumsi dari layanan yang diberikan oleh departemen pendukung. Kemudian yang kelima, hitunglah tarif overhead yang ditentukan sebelumnya untuk departemen-departemen produksi. Kemudian yang keenam yaitu bebankan biaya overhead ke unit atau masing-masing produk dengan menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Kemudian apa saja metode yang digunakan dalam metode alokasi biaya departemen pendukung? Untuk menghitung tarif overhead departemen, perlu untuk mengalokasikan biaya departemen-departemen pendukung ke departemen-departemen produksi. 3 metode untuk membebankan dari departemen-departemen pendukung ke departemen-departemen produksi adalah yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan merupakan cara yang paling mudah dalam membebankan biaya departemen pendukung. Metode langsung mengabaikan interaksi di antara departemen-departemen pendukung dan membebankan biaya departemen pendukung hanya ke departemen-departemen produksi. Tidak ada biaya dari satu departemen pendukung diberikan ke departemen pendukung lainnya. Oleh karena itu,
tidak ada interaksi antar departemen pendukung yang diakui. Kemudian metode yang kedua yaitu metode alokasi sekuensial. Metode alokasi sekuensial atau bertahap mengakui adanya interaksi di antara departemen pendukung. Namun metode sekuensial tidak sepenuhnya memperhitungkan interaksi departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan secara bertahap, mengikuti prosedur urutan yang ditetapkan sebelumnya. Umumnya tahapannya ditentukan dengan mengurutkan departemen-departemen pendukung berdasarkan jumlah layanan yang diberikan, dari yang terbesar sampai yang terkecil, di mana tingkat layanan diukur oleh biaya langsung dari departemen pendukung. Kemudian yang ketiga yaitu metode alokasi resiprokal. Metode alokasi resiprokal mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Dengan metode resiprokal, pemanfaatan departemen pendukung oleh departemen pendukung lainnya diperhitungkan dalam menentukan total biaya dari setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi di antara departemen-departemen pendukung. Selanjutnya, total biaya departemen pendukung yang baru dialokasikan ke departemen-departemen produksi. Metode ini memperhitungkan secara penuh atas interaksi antar departemen pendukung dengan menggunakan sistem persamaan linear. Mungkin demikian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke rekan.